Indonesia memiliki banyak gunung api yang tersebar di penjuru Nusantara. Hal ini tidak luput karena Indonesia terletak di wilayah cincin api. Banyaknya gunung api di Indonesia menyebabkan negara Indonesia berpotensi besar terjadinya bencana gunung meletus. Tahukah kamu apa itu bencana gunung meletus? Gunung meletus adalah gunung yang memuntahkan materi-materi dari dalam bumi, seperti debu, awan panas, asap, kerikil, batu-batuan, lahar panas, lahar dingin, magma, dan sebagainya. Gunung meletus biasanya bisa diprediksi waktunya, sehingga korban jiwa dan harta benda bisa diminimalisir. Lalu, tahukah kamu letusan gunung berapi bisa membawa batu dan abu dapat menyembur dengan keras hingga sejauh radius 18 km atau lebih. Sedangkan lavanya bisa membanjiri daerah sampai dengan radius 90 km. Lalu, mengapa ya bencana gunung meletus dapat terjadi? Karena peningkatan kegempaan vulkanik. Gempa vulkanik dapat terjadi karena aktivitas magma di dalam gunung berapi. Peningkatan kegempaan vulkanik bisa memicu gunung meletus jika terjadi berkali-kali. Kedua, pergerakan tektonik. Pergerakan tektonik terjadi pada struktur lapisan bumi di bawah gunung. Pergerakan tektonik membuat suhu di kawah meningkat secara signifikan seiring naiknya magma. Ketiga, karena adanya deformasi badan gunung. Deformasi badan gunung adalah peningkatan gelombang magnet dan listrik yang menyebabkan struktur lapisan batuan gunung dapat mempengaruhi bagian dalam. Kondisi ini bisa membuat dapur magma menjadi tersumbat akibat deformasi batuan penyusun gunung. Keempat, karena adanya lempeng bumi yang saling berdesakan. Lempeng merupakan salah satu bagian dari gerak bumi yang akan terus bergerak setiap saat. Wilayah pegunungan merupakan zona di mana kedua lempeng tersebut saling berdesakan yang akan menjadi penyebab perubahan struktur dalam gunung berapi. Kelima, karena tekanan yang sangat tinggi. Faktor penyebab gunung meletus sebelumnya akan menyebabkan dorongan cairan magma untuk bergerak ke atas dan masuk ke saluran kawah dan keluar. Apabila di sepanjang perjalanan magma dalam menyelusuri saluran kawah tersebut mengalami kesumbatan, maka akan menyebabkan ledakan yang besar, yaitu gunung meletus. Dampak yang disebabkan oleh letusan gunung api antara lain: pertama, karena pencemaran udara yang mengakibatkan gangguan kesehatan seperti pernapasan dan penglihatan. Kedua, pencemaran sumber air bersih akibat abu vulkanik. Ketiga, rusaknya lahan pertanian, kebun, dan ladang. Keempat, rusaknya infrastruktur dan fasilitas umum. Kelima, rusaknya tempat tinggal. Keenam, kebakaran hutan di sekitar gunung. Ketujuh, jatuhnya korban jiwa seperti manusia dan hewan. Kemudian, apa yang harus diketahui dan dilakukan sebelum letusan gunung api terjadi atau prabencana? Yang pertama, memantau terus-menerus status gunung api, baik dari normal, waspada, siaga, atau awas. Kedua, membentuk tim tanggap darurat ketika aktivitas gunung berapi meningkat. Ketiga, menghafalkan jalur evakuasi berdasarkan peta kawasan rawan bencana. Keempat, menetapkan lokasi pengungsian dan memastikan fasilitas penunjang siap pakai. Kelima, memperhatikan jalur aliran lava dan lahar. Keenam, melakukan penyuluhan dan pendidikan serta simulasi evakuasi kepada warga dekat puncak gunung. Selanjutnya, apa yang perlu disiapkan sebelum letusan gunung api terjadi? Pertama, siapkan masker dan pelindung mata.
Kedua, siapkan kotak P3K dan tas siaga yang berisi dokumen penting dan makanan minuman instan. Persiapan yang matang dan cermat akan sangat besar manfaatnya ketika terjadi letusan gunung api. Lalu, apabila letusan terjadi, apa yang harus dilakukan? Pertama, tetap tenang, jangan panik, dan jangan terpancing isu. Yang kedua, hindari daerah rawan bencana seperti sungai, jurang, lereng gunung, lembah, dan aliran lahar. Ketiga, matikan semua aliran yang ada di dalam rumah seperti air, listrik, dan api. Keempat, lindungi diri dari abu vulkanik seperti memakai topi, pelindung mata, masker, jaket, celana panjang, dan sepatu. Kelima, segera menuju ke titik kumpul evakuasi dan jangan lupa mengunci rumah. Keenam, ikuti instruksi petugas terkait skema pengungsian. Ketujuh, bantulah kelompok yang memerlukan bantuan khusus seperti bayi, orang jompo, disabilitas, dan lainnya. Kemudian, apa yang harus dilakukan setelah letusan gunung api? Yang pertama, jauhi wilayah yang terkena hujan abu dan aliran lahar. Yang kedua, hindari berkendaraan di tengah hujan abu. Yang ketiga, bersihkan atap rumah dari timbunan debu vulkanik. Keempat, selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, karena itu gunung meletus jangan ditakuti, tapi perlu diwaspadai. Tetap tanggap, tangkas, dan tangguh dalam menghadapi bencana.